Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat emas renungan hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Renungan hari ini berjudul Siap untuk Menolong, ditulis oleh N. Sitas. Sahabat ODB, teman saya perlu melatih cara parkir paralel sebelum menjalani ujian mengemudinya dalam waktu dekat. Saya berharap dapat menemukan tempat yang aman untuk mengajarinya. Lalu muncullah ide untuk pergi ke sebuah gereja di lingkungan kami yang memiliki lahan parkir luas. Sekalipun kurang ideal, kami menata area parkir itu menjadi tempat latihan dengan menggunakan sejumlah kursi lipat. Teman saya lalu mencoba untuk pertama kalinya memundurkan mobil ke area di antara kursi-kursi tersebut. Tak lama kemudian, pendeta gereja itu keluar sambil membawa sejumlah trafikon yang berwarna oranye, mirip dengan yang dipakai dalam ujian mengemudi. Ia memperkenalkan dirinya dan bertanya, "Apakah Anda perlu trafikon ini?" Ia menjelaskan bahwa baru minggu lalu gereja mereka membahas bagaimana dapat menolong warga yang baru tinggal di komunitas itu. Kami sepakat untuk meminjamkan trafikon ini kepada siapa saja yang berlatih parkir di area kami. Karena kesiapan mereka untuk memberikan pertolongan, mereka benar-benar menjadi berkat bagi teman saya. Siap untuk menolong. Itulah yang Allah lakukan bagi kita dan di dalam kita.
kita dipersiapkan Allah sebelumnya untuk melakukan pekerjaan baik dan memperhatikan orang lain. Rasul Paulus berkata, "Kita ini buatan Allah. Karena itu, kita melayani di bawah tuntunannya dan demi tujuannya." Keselamatan adalah pemberian Allah yang kaya dengan rahmat. Perbuatan baik kita adalah karya Allah melalui diri kita. Ia telah mempersiapkan kita dan akan mengaruniakan belas kasihan serta hikmat yang kita perlukan untuk melayani orang lain. Sahabat ODB, karunia apa saja yang telah Allah berikan kepada Anda? Dengan cara apa Anda dapat bekerja sama dengan orang lain untuk melayani sesama dalam komunitas Anda? Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah aku untuk peka melihat kebutuhan sesamaku dan mengerti apa yang Engkau ingin aku kerjakan, agar Engkau sungguh dinyatakan melalui hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tahukah Anda, jutaan orang di seluruh dunia setiap harinya rindu terhubung dengan kebenaran firman Tuhan melalui Our Daily Bread Ministries. Pelayanan ini adalah misi kita bersama. Mari kobarkan kerinduan akan firman Tuhan dengan mendukung Our Daily Bread Ministries lewat persembahan kasih. Anda juga bisa mendapatkan renungan santapan rohani dalam bahasa Indonesia, Inggris, maupun Mandarin. Sapa kami di WhatsApp 0813 1858 165. 0813 1858 165 atau email ke indonesia@odbm.org. Tuhan Yesus memberkati. Yesus di perahu dengan muridnya, datang badai dan gelombang menerjang. Yesus bangun dan menghardik badai, topan pun reda, para murid tercengang melihatnya. Sungguh indahnya, sungguh manisnya, menuturkan pelayanan Yesus penebus. Sungguh indahnya dan sungguh manisnya, mendengarkan kisah pelayanannya. Saat Yesus memasuki Kapernaum, banyak orang sakit disembuhkannya. Tapi banyak para imam tidak menyukainya, berencana untuk menyingkirkannya. Sungguh indahnya, sungguh manisnya, menuturkan pelayanan Yesus penebus. Sungguh indahnya dan sungguh manisnya, mendengarkan kisah pelayanannya. Sungguh indahnya, sungguh manisnya, menuturkan pelayanan Yesus penebus. Sungguh indahnya dan sungguh manisnya, mendengarkan kisah pelayanannya. Yesus di perahu dengan muridnya, datang badai dan gelombang menerjang. Yesus bangun
Yesus memasuki Kapernaum, banyak orang sakit disembuhkannya, tapi banyak